Bisa dibilang ini adalah salah satu film terbaik yang ada di tahun 2025 ini. Yap, tentu saja sesuai dengan judulnya, ini adalah Frankenstein 2025 yang tayang di Netflix. Ini adalah karya dari Guillermo del Toro yang udah bikin The Shape of Water, Crimson Peak, apalagi ya, Pinocchio, Pacific Rim dia juga, Hellboy dia juga, masih banyak lagi lah. Dan itu adalah salah satu saudara yang favorit gue juga gitu. Dan sekarang dia bikin Frankenstein yang diperankan sama Oscar Isaac. Aduh, gue pengen banget dia jadi Moon Knight lagi itu. Tapi dia baru bikin keterangan nggak mau kerja lagi sama Disney. Kenapa gitu? Apakah isu-isu fasisme itu gitu. Dan setelah nonton Frankenstein ini, gila, gue punya perspektif yang benar-benar berbeda karena biasa nonton Frankenstein yang ada di DC, terakhir juga di film 1931 yang versi Universal itu juga ya, gue yang bautnya tuh yang ada di leher tuh loh. Pasti kalian pernah nonton kan film-film klasik itu. Dan sekarang disuguhkan dengan cerita yang lebih dekat dengan novelnya, karya dari Mary Shelley. Kan ini kan novel klasik ya yang lahir di tahun 1818 gitu. Bahkan latar ceritanya pun kurang lebih di tahun itu dengan cerita yang versi Oscar Isaac yang memerankan Victor Frankenstein ini. Wow. Gak usah babi-babu deh. Sinematiknya gue ampun deh. Ini the absolute cinema tuh kayak gini gitu. Dan meskipun ini tayang di Netflix, bukan gue meremehkan Netflix, tapi Netflix berani jor-joran, modalnya kan itu 120 juta dolar. Nggak banyak rumah produksi yang berani bikin film ini. Ini kayak lebih ke film-film idealis kayak gitu, dan akhirnya berhasil nih. Jadi salah satu film terbaik Netflix dan di bulan ini ya, November ini. Dan ya tidak terlepas ini juga dengan pengarahan dari Guillermo del Toro. Di sini menurut gue menarik banget. Kalau mau disamain dengan di dalam novel klasiknya, ada beberapa perubahan, tapi ini lebih dekat dengan cerita-cerita dibandingkan yang lainnya gitu. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, pasti banyak banget teman-teman yang bingung. Loh, bukannya Frankenstein itu punyanya DC bang, properti dari DC. Bukannya Universal juga bikin itu, bukannya itu IP mereka. Enggak guys. Sebenarnya kalau teman-teman telusuri lebih jauh lagi, pasti teman-teman tahu kalau ini kan novel klasik dari tahun 1818. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Internasional, di mana itu suatu karya jika sudah ditinggal meninggal oleh penciptanya lebih dari 70 tahun, maka semua orang bebas menggunakan karakter ini yang jadi public domain, atau dalam kata content creator mungkin fair use-nya gitu. Teman-teman pun kalau mungkin pengen bikin short movie tentang Frankenstein, nggak masalah, nggak akan dijatuhi hukuman-hukuman tertentu asal nggak mengambil beberapa hak cipta yang masih berlaku 70 tahun itu loh. Jadi aman aja itu ya klarifikasi, karena memang di beberapa cerita Marvel itu punya Frankenstein monster namanya, itu juga terinspirasi dari si novel klasik Mary Shelley itu. Kemudian juga Universal pernah bikin filmnya di tahun 1931 yang ada baut-baut di lehernya itu loh. Jadi Universal meskipun udah dibikin duluan dari film-film DC, terakhir kan kalau DC bikin yang versi animasi kan, itu benar-benar dia juga bikin cinta, ada Bride of Frankenstein, ada juga namanya dibikin jadi Eric Frankenstein. Di situ dia udah punya pendamping kayak gitu. Itu berbeda banget kan? Itu kayak versi lanjutan yang ada di cerita Frankenstein versi Del Toro ini. Jadi aman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke filmnya. Di film ini pertama kali gue lihat ini film jadi cenderung indah secara dipandang mata, tapi juga dengan cerita yang gak terlalu jelimet sana sini. Ini tentang manusia yang bikin monster dan monster yang menuntut balas dendam. Itu benar-benar mirip dengan dalam komiknya, tapi dengan beberapa perubahan yang dirubah sama si Del Toro ini. Beberapa karakter baru kayak yang ngasih duit itu kan kalau nggak salah karakter baru ya, di novelnya nggak ada kan. Dia dikasih duit supaya si Victornya bisa bikin projectnya, dia nyewa lahan dan juga villa misterius dibeli semua kayak gitu. Dan perubahan di dalam novel juga, ini yang versi cewek, si Elizabeth yang diperankan sama Mia Goth itu, oh my god, Mia Goth keren banget, apalagi dia pakai gaun-gaun merah. Di antara kayak kekacauan dunia, ada satu cewek yang anomali nih, dari kostumnya itu keren, indah, elegan kayak gitu. Oh my god, gue jadi pengen ngeliat Mia Goth tampil di The Blade gitu. Gimana nih Blade movie Marvel gimana? Dan Mia Goth sih the best di sini, menarik banget. Dan ini salah satu center cerita di mana ketika si Victor Frankenstein berhasil bikin monster yang melawan
konsep ketuhanan bahwa manusia itu pasti meninggal. Dia dengan sombongnya manusia, dengan dia punya ilmuwan pengen menentang kematian itu, akhirnya berhasil dibangkitkan satu monster yang ternyata dia nyerah dengan ciptanya sendiri. Jadi kurang lebih ceritanya adalah manusia menciptakan monster, kemudian juga manusia ini nggak menerima hasil ciptanya karena dianggap perusak. Monster akhirnya balas dendam, dan akhirnya ujung-ujungnya monster itu adalah manusia itu sendiri. Itu beberapa isu-isu dan juga hal-hal sosial yang bisa kita ambil dari cerita film ini, dan itu the best banget isu-isu sosial gitu. Meskipun ini diambil dari kisah novel, tapi di sini gue merasa Del Toro tetap menggunakan konsep-konsep modern di sini sehingga kita yang di zaman ini nonton film ini jadi relate gitu. Jadi gue suka. Dan di sini konsep dari pengambilan transisi cerita itu enak. Tapi kekurangannya adalah ketika di awal landasan ceritanya kita udah dibangun, development karakternya udah dibangun dengan sangat baik, dan di babak ketiga tuh udah sempurna, perfect banget endingnya, tapi di babak pertengahan lah, babak kedua itu terasa mulai melambat gitu. Dan beberapa kekurangan kalau kita cari juga, hadirnya si Elizabeth ini, kalau di versi novel kan dia tuh tunangan Victor guys, Victor Frankenstein, sedangkan ini digantikan sama si adiknya, itu tunangan adiknya, sehingga ya tujuannya ya mungkin ini lebih ke kontra kayak permasalahan emosional yang terjadi, bagaimana keinginan seorang Victor pengen menikahi, memacari si Elizabeth itu lebih dapat lagi. Tapi nggak masalah, yang menjadi hal yang menarik di sini adalah ketika si Victor ini berfokus untuk bikin monster, jadilah si The Creature ini, karena memang si monster ini disebut dengan The Creature guys. Jadi diperankan sama si Jacob Elordi ya kalau nggak salah. Itu the best banget, the best. Elordi ini keren banget, dan bahkan ada isu dia bakal dicoba casting untuk Bruce Wayne yang ada di DC. Oh, itu sih keren banget, dan aktingnya keren banget, mimik wajahnya keren. Tapi di sini kita fokus kekurangan dulu, baru nanti kelebihan semua itu. Kekurangan salah satunya adalah di sini dengan menghadirkan si The Creature ataupun The Monster ini yang akhirnya mulai jatuh cinta, punya rasa dengan Elizabeth. Itu gue merasa kayak mengurangi intensitas cerita yang tadinya pembentukan monster, pengejaran si Victor ini tiba-tiba turun langsung untuk konsep bertemu dengan karakter ini, kayak berasa hubungan antara Elizabeth sama si The Creature ini kayak berasa Twilight ya, kayak Twilight kayak gitu, sehingga ritme dan juga genre film itu berubah langsung dengan romance kayak gitu. Jadi ada timpang tindih, tapi gue ngerti ini adalah pembentukan emosional, dan juga ini merupakan development karakter yang berjalan dari babak 1, babak 2, babak 3 berhasil banget. Tapi ya itu, gue merasa ada beberapa perubahan genre lah di beberapa elemen-elemen ceritanya, tapi nggak masalah. Tapi secara keseluruhan ini film perfect parah, mulai dari sinematografi. Gue merasa ini film mahal gitu dengan budget segitu, dan ditayangkan di Netflix. Aduh, gue iri banget sama orang-orang luar yang dapat versi bioskop ya, karena ini yang bioskop terbatas saja di beberapa kota dan juga negara aja, dan Indonesia nggak dapat. Dan tentu harus gue akui bahwa Frankenstein 2025 ini adalah salah satu karya terbaik dari Del Toro sejauh masa karyanya, dan nggak menepis fakta juga bahwa Oscar Isaac sebagai Victor Frankenstein juga menjadi orang yang menggendong ceritanya dengan sangat baik. Terlepas itu Mia Goth keren banget sebagai Elizabeth, kemudian juga Jacob Elordi keren banget sebagai The Creature, tapi ini titik nyawa dari film ini adalah Oscar Isaac sebagai Victor Frankenstein. Di sini akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya monsternya justru bukan ciptaannya dia, tapi dia yang jadi monster. Karena emang si Victor ini kan diceritakan di film katanya itu bagus banget. Dari awal kita diperlihatkan orang tuanya siapa, bapaknya siapa, emaknya meninggal pas waktu melahirkan adiknya, sehingga dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, dan juga jahatnya seorang ayahnya yang pengen cepet-cepet buru-buru nih Victor, cepet lu harus pintar, lu harus pintar, sehingga dia tumbuh dengan sosok ayah yang dianggapnya monster. Dan pada akhirnya dia menciptakan monster yang akhirnya justru dia sendirilah monsternya juga. Jadi semua ini ya menggambarkan bahwa sebenarnya monster sesungguhnya itu ada manusia kita ini sendiri, dan itu the best ceritanya, makna-maknanya itu the best banget. Gue suka banget gitu. Kemudian juga dari film ini kan ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang pertama kita akan lihat menceritakan seorang Victor. Itu ceritanya berjalan agak cepat gitu ya. Yang mulai melambat adalah ketika sudut pandang babak keduanya itu menceritakan tentang sosok The Creature ini. Mulai dia ketika dia kabur dari kastil yang dibakar itu, kemudian juga dia bagaimana dia beradaptasi. Dan ada satu momen scene yang gue suka adalah ketika dia kena sinar matahari kayak sunset gitu gak sih? Kayak, wah, itu salah satu scene terbaik yang ada di Frankenstein ini, dari salah satu scene terbaik yang ada di karya Del Toro. Menurut gue suka banget di sini scene-scene landscape-nya
yang di salju gitu. Itu the best banget menurut gue suka banget. Dan gue seneng ngikutin karakter-karakternya. Pertama ngikutin Victor kita suka. Wow, ternyata benar juga di pikiran manusia kan, Tuhan ini gimana ngerjain kita atau gimana. Karena memang setelah kita disuruh hidup, kemudian kita dibikin meninggal. Itu kayak dia menganggap bahwa ini konsep yang cacat dari konsep ketuhanan ini. Sehingga dia sombong dan pada akhirnya dia nggak bisa lebih sempurna dari ketuhanan itu sendiri. Dan itu the best sih, the best banget itu. Kemudian juga kita juga sangat suka, enak banget ngikutin alur cerita dari karakter The Creature ini, gimana dia akhirnya mencoba mengadaptasi, kemudian juga dia mencoba untuk membahagiakan banyak orang, merasa bersahabat, berteman, ternyata temannya harus tewas di hadapannya, dituduh itu. Yang tadinya dia pengen baik, tapi ternyata orang-orang ngelihat dia sebagai monster, ditembak di sana, akhirnya dia sempat jadi jahat, gejolak-gejolak kayak gini tuh akhirnya bikin dia tuh merasa beneran jadi monster ya. Tapi pada akhirnya ketika dia bertemu dengan Victor, dia memaafkan semuanya, justru dia bukanlah monster ya, justru Victor lah yang jadi monsternya gitu. Kemudian juga dari sosok Mia Goth-nya sebagai Elizabeth di sini punya gejolak bahwa sebenarnya dia punya rasa juga sama si monster ini, itu punya kayak dinamika emosional, percintaan, romance, kemudian juga kehidupan emosional, juga tingkat ambisius manusia itu sampai ke puncak titiknya tuh benar-benar diceritakan di film ini. Jadi wow, ini salah satu karya terbaik yang teman-teman harus nonton. Jarang-jarang gue muji karya-karya dari Netflix. Mungkin ini tergantung selera ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin merasa bahwa ceritanya nggak sesuai nih, bla 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 bla. Apalagi kita yang teracuni dengan Frankenstein versi yang lainnya, kayak versi DC di Creature Commandos kayak gitu, yang udah ada pasangannya Bride of Frankenstein-nya itu, dan beberapa dinamika kita anggap itu kayak penyempurnaan dari versi universe berbeda lah. Tapi yang ini benar-benar kayak ngegantung. Di satu sisi monsternya pengen pasangan karena dia hidup abadi, dia kesepian, itu punya makna tersendiri untuk kita gitu. Dan ini menurut gue sesuatu hal yang nggak usah dibikin yang kedua lah. Nggak usah dibikin kedua, ini udah ada perfect banget. Kalau dilanjutkan kedua, itu lebih melebar lagi ceritanya karena udah diceritakan di versi-versi berbeda. Di akhir review setelah menyaksikan Frankenstein 2025 ini, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 85 dari 100. Buat teman-teman yang nonton, mungkin 100/100 bang. Terserah, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Sampai jumpa di video review selanjutnya.